Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang berhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Lubayu, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Lubayu, serta Bapak Ibu CGP Angkatan 9 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita bersama pada hari ini Rabu 25 Oktober 2003 bisa menghadiri acara aksi nyata modul satu pendidikan budaya positif CGP Angkatan 9 berkolaborasi bersama guru penggerak Angkatan 7 di SMA 1 Lubayu di Kabupaten Muara. Sebagai wujud syukur dan bangga kita menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin di bawah berdiri. Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga kegiatan kita hari ini yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif salam guru penggerak angkatan 9 berjalan dengan baik dan lancar tanpa suatu apapun. Mari kita bersama. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdul syakirin. Hamdan lillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika kalimatul sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya jualah pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman budaya seperti sekarang ini. Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Lumai Ulu yang berbahagia. Jadi di depan kita ini adalah calon guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya kita sudah memiliki guru penggerak 2 orang di angkatan 7 sudah lulus dan sudah mendapatkan sertifikat, bahkan sudah keluar nomor sertifikatnya, diberi aplaus dulu. Ya. Nah, sekarang rupanya regulasi berubah, ada guru penggerak. Dari guru penggerak ini boleh bisa menjadi kepala sekolah dan sudah terbukti ada beberapa orang yang guru penggerak ini yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Kemarin ada berita, Ibu telusuri itu berita itu yang mengatakan bahwasanya angkatan 11 ya, yang sekarang sedang kamu nak daftar yang udah berhenti lagi nyuruh oleh suruh daftar itu adalah angkatan terakhir. Nah, meloklah Bapak Ibu, pokoknya apa pegawai uangku meloki. Ya, semangat. Nah, yang kata Ibu seperti bahan pembanding antara diklat CKS sama guru penggerak. Guru penggerak ini belum apa-apa Bapak Ibu rekodnya dibanding diklat CKS itu yang luar biasa, emosi, keringat, tenaga, uang semuanya ada di sana. Nah, kalau sekarang kan sudah agak sedikit lebih mudah walaupun rekor juga, paling tidak biayanya. Nah, paling tidak penekanan biaya. Terima kasih kepada Bu Devi yang memberikan waktunya untuk saya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan berharap bahwa masih semangat untuk mendengarkan pemaparan kami terkait dengan aksi nyata yang telah kami lakukan. Di awal pemaparan mengenai budaya positif ini, saya mengawali yang nanti akan dilanjutkan oleh rekan yang materinya masih berkaitan dengan budaya positif. Ya. Kita buka sebentar. Mengenai budaya positif ini, kami dari calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Lumai Ulu Kabupaten Muara Enim akan memaparkan pentingnya budaya positif itu bagi kita sebagai seorang guru, ya, dalam mewujudkan siswa yang kedepannya memiliki budi pekerti yang baik. Nah, di sini saya tuliskan sebagai guru itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, budaya itu dapat dijalankan. Yang pertama yaitu dengan menerapkan keyakinan kelas yang nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai keyakinan kelas ini. Kemudian nanti untuk tersebut itu harus berpihak kepada murid, sehingga diharapkan kedepannya murid kita ini akan memiliki kepribadian yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Budaya positif ini adalah salah satu langkah dalam menerapkan disiplin positif di lingkungan kelas. Salah satunya yang akan saya jelaskan adalah mengenai budaya positif dengan membuat atau menyusun kesepakatan kelas yang bisa dilakukan oleh guru kelas ataupun guru mata pelajaran, sehingga akan membantu membentuk budaya
di sekolah dan juga di dalam kelas. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu budaya positif yang kita jelaskan di sini, ya, di mana diharapkan dengan siswa menerapkan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas di dalam kelas, ya, di mana keyakinan tersebut diperoleh dari kesepakatan warga kelas itu sendiri. Ya. Diharapkan kedepannya dengan keyakinan kelas terwujudnya tujuan pendidikan yang apa saya tidak di kelas saya pada saat penerapan ini kebetulan saya mengajar di kelas P2. Kalau untuk di kelas saya sudah saya terapkan, ya. Nah di P2 ini saya di sana bukan wali kelas tapi tetap melakukan membuat kesepakatan kelas sebagai saya guru mapel. Jadi boleh juga kesepakatan kelas ini kita buat di kelas yang kita ajar Bapak Ibu, ya. Sehingga diharapkan pada saat kita belajar itu proses belajar mengajarnya akan lebih disiplin, terarah, ya. Nah, di sana dengan menyatakan keyakinan kelas sebelum kita mengajar itu kita mengontrol dulu anak-anak hari ini kita misalnya memasuki materi baru. Sebelum itu kita mengingat dulu keyakinan yang sudah dibentuk, itu fungsinya. Jadi pelaksanaan pembelajaran yang ingin kita capai diharapkan dengan adanya keyakinan kelas itu dapat terwujud, ya. Ini keyakinan yang saya buat sebagai guru mata pelajaran fisika di kelas 11 P2, ya. Ini saya terapkan berdasarkan langkah-langkah yang saya tampilkan. Ini dulu. Karena anak-anak ini kalau udah kita sepakat mau nyoba, ya. Kebiasaan. Jadi ada di pertanyaan saya di sini. Jadi kalau misalnya nanti Bapak perlu berkeyakinan kelas, dulu bisa saja keyakinan kelas dari guru mapel itu bisa dijadikan untuk keyakinan kelas permanen. Kami ucapkan terima kasih atas besar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang berada di tim Kebidaran SDKSI yang selalu mensupport kami selama kami mengikuti dari sebelum kami mengikuti baru mau mendaftar sampai saat ini kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan tidak lupa juga teman-teman semuanya yang selalu siap untuk berkolaborasi bersama kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kami mengharapkan setelah ini ada regenerasi dari teman-teman lainnya. Dalam aksi nyata ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Susanti bahwa dalam modul 1.4 budaya positif ini ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama tadi adalah keyakinan kelas yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Susanti. Saya akan memaparkan tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang harus dimiliki sebenarnya oleh seorang guru terhadap peserta didiknya. Saya ini berusaha untuk merubah cara kita terhadap siswa, ya. Nah di sini seorang penghukum tadi menggunakan hukuman fisik maupun verbal lewat kata-kata yang kasar. Biasanya kata-katanya bisa menggunakan kata awas, kemudian menghardik, seolah kita mendikte seorang anak, ya. Misalnya kamu selalu saja salah, kamu lagi yang membuat salah. Itu upaya, ya. Berarti sebagai kesiswaan yang sangat paham, ya. Ya sering. Kemudian misalnya contoh lagi, patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Betul, ya.
Ya, jadi kalau dalam budaya positif ini tidak boleh sebenarnya menggunakan kata tidak dan jangan. Bisa tidak datang terlambat harus ganti datang tepat waktu. Itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi kita ngomongnya lembut dengan anak, tapi menohok atau menohok. Ya. Jadi anak itu merasa menyesal, yang paling dalam merasa oh saya ini sudah berbuat salah, saya ini sepertinya memang selalu membuat orang. Karena kita ngomongnya lembut ya. Misalnya ibu sangat kecewa sama kamu. Ya, kenapa kamu selalu membuat ulah yang kelas ini? Itu jadi kita memposisikan anak sebagai orang yang si penghukum tadi dia spontanitas ya. Nah, tapi kalau pembuat merasa bersalah ini kata-kata yang keluar dengan lembut tetapi sangat terasa di mental anak didik tersebut. Itu posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, mungkin kita juga di sini Bapak Ibu pernah memposisikan siswa kita sebagai teman. Tapi posisi sebagai teman ini kurang baik juga. Ada positif dan ada negatifnya. Kalau dari segi positif kita lebih dekat dengan anak lebih menghargai kita. Tapi ada segi negatif. Ada sebagian anak memanfaatkan kondisi ini. Ya, karena dia merasa, ibu ini dekat dengan saya, ibu ini seperti teman saya, ya. Nanti si anak ini akan ketergantungan terhadap guru tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, anak ini bisa juga hanya menghargai beberapa orang guru yang dianggapnya dekat dengan mereka. Sementara dengan guru lain, dia tidak terlalu menganggap atau dia abai. Jadi kadang memang itu terjadi sebenarnya ada di siswa kita. Kadang yang kita tidak mengajar di kelas itu, apabila kita minta tolong, padahal sudah dengan kata tolong ya, dia cuek. Jurnal ya, jurnal catatan untuk siswa, terutama yang bermasalah. Ya, ini saya yakin kalau guru TK sudah masuk juga di posisi kontrol untuk memantau. Yang kelima, nah ini yang kita harapkan semua sebenarnya. Kita bisa menjadi manajer dalam posisi kontrol, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, di situ juga terkoneksi sebenarnya dengan belajar yang berpihak kepada murid. Kalau dulu kita pola lama itu adalah teacher center, jadi segala sesuatu kita yang mengatur, anak harus mengikuti apa yang kita sudah buat, sudah kita terapkan. Tetapi sekarang kita harus pembelajaran berpusat kepada murid, karena apa? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran yang berpusat kepada murid itu akan membuat anak itu menjadi lebih kreatif, nantinya diharapkan mandiri, reflektif dan inovatif ya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang akan berdampak negatif adalah yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Ya, ada kata positifnya. Tapi kalau yang nomor 3 masih ada positifnya. Jadi 50-50, positif dan negatif. Kalau posisi yang keempat dan kelima itu lebih banyak positifnya. Apalagi yang posisi manajer. Semoga kita nantinya ke depannya, memang tadi dari awal sudah saya katakan teori itu mudah, untuk prakteknya itu yang sulit. Tapi kalau kita berproses, kita berusaha, mudah-mudahan hasilnya nanti bisa semuanya menjadi pemantau dan manajer. Nah, maklum istilah kita manajer. Ya, keren, gurunya manajer. Nah, mungkin ini saja untuk budaya positif dalam materi 5 posisi kontrol. Untuk materi selanjutnya itu penyelesaian masalah dari 3 restitusi akan disampaikan oleh Bapak Propolis. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja PTKP dari Dinas Masih, dan kepada seluruh Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa dari SMA Negeri 1 Belu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dalam kegiatan kita, yaitu sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif guru penggerak angkatan calon guru penggerak angkatan 9. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu guru hebat investasikan untuk kegiatan ini. Insya Allah investasi ini akan berbuah baik, berbuah manis, khususnya untuk pembelajaran anak-anak kita, murid-murid kita, siswa-siswa kita semua. Kemudian pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Ini sangat terkait dengan materi yang sebelumnya, yaitu keyakinan kelas dan juga 5 posisi kontrol. Jadi sedikit mengulas biar keterkaitannya kelihatan dan juga nyambung. Tentang keyakinan kelas, bahwasanya kita semua meyakini bahwa perilaku siswa juga tidak terlepas dari unsur-unsur intrinsik di dalam siswa tersebut. Nah, unsur-unsur intrinsik itu kita keluarkan dalam bentuk kesepakatan, peraturan-peraturan atau keyakinan kelas, sehingga setiap orang bisa mengingatnya. Kemudian tentang posisi kontrol, tadi sudah dijelaskan ada posisi penghukum, ada posisi membuat merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada juga posisi sebagai observer pemantau, kemudian juga posisi sebagai manajer. Jadi yang diharapkan bahwasanya kita semua nanti bisa mengambil posisi sebagai manajer, karena inilah restitusi yang dianggap paling bagus dan tidak banyak memiliki efek negatif terhadap siswa. Mungkin Bapak Ibu sudah ada gambaran awal dari tentang restitusi, bahwasanya sudah ada gambaran tentang penghukum. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa sebagai penghukum biasanya gurunya galak dan tidak kompromi. Misalnya di suatu hari ada yang terlambat, nah apa terlambat? Maaf Pak, tadi bangunnya bersama jadi terlambat. Major. Itu alasan. Bapak ada foto. Sekarang kalian lapangan. Tapi Pak, kaki lagi sakit Pak. Gak penting, pokoknya Major. Sekarang keliling lapangan. Itu penghukum. Jadi nadanya keras, kemudian tidak kompromi penghukum. Nah, dalam keseharian mungkin kita kadang-kadang seperti itu, tetapi kita yakin bahwasanya kedepannya kita akan sedikit demi sedikit berubah. Kemudian juga ada posisi sebagai pemberi rasa bersalah, ya, membuat siswa merasa dirinya bersalah. Misalnya, nah kenapa terlambat? maaf Pak, tadi bangunnya bersama. Major. Nah, kamu kan disekolahkan oleh orang tua kamu sudah modal banyak, bagi para guru sudah membimbing kamu dari pagi sampai siang. Jadi mereka diposisikan pada rasa bersalah. Ini juga ada negatifnya, ya. Kemudian posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau. Kalau posisi sebagai pemantau biasanya dia itu netral, apa adanya. Saya minta kenapa siangan? Maaf Pak, tadi bersama. Major. Kemudian langsung misalnya diingatkan dengan peraturan. Tahu nggak peraturan kita kalau sekolah masuk jam berapa? Tahu Pak, jam 7:30. Major. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 8 Pak. Major. Berarti kamu telat. Iya Pak.
in nature. Sudah tahu apa hukumannya? Oke, kamu sudah tahu hukumannya, sekarang bertekad hukumannya sebagai konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Nah, itu di antara kurang lebih posisi-posisi kontrol yang kita lakukan sebagai guru. Nah, yang terakhir ini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, kita yakin bahwasanya Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar dengan posisi manajer, seorang yang berwibawa, kemudian tutur katanya lemah lembut, kemudian mengayomi, ya. Kelihatan sekali dari wajah Bapak Ibu sekalian memang semuanya punya bakat menjadi seorang manajer. Jadi dalam posisi sebagai seorang manajer nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi nanti tahapannya kita pelajari satu persatu dan harapannya Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkannya. Suaranya saya tidak ke sini. Bentar. Biar suaranya dari sini. Mohon maaf, ini videonya memang seperti ini, jadi izin untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, kita akan pelajari salah satu budaya atau disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah kita, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Tujuannya adalah yang pertama menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif. Jadi yang selama ini menghukum atau selama ini memantau, kedepannya bisa diarahkan untuk mempraktikkan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, menerapkan restitusi dalam membimbing murid agar menjadi murid yang merdeka. Kemudian tentang restitusinya adalah dikembangkan oleh pakar pendidikan, yakni dosen, berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan bahkan motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi karakter murid. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian kita bahas yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini guru berperan untuk menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berdasarkan prinsip, berbuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi di sini ketika siswa melakukan suatu kesalahan dan mereka merasa bersalah dan sebagainya, maka kita menstabilkan mereka kembali kepada identitas. Dari identitas gagal kita kembalikan kepada identitas sukses. Kemudian pada saat mereka melakukan kesalahan, upayakan jangan langsung mengkritik, ya. Diupayakan jangan langsung mengkritik. Misalnya
ketika siswa terlambat langsung dikritik. Nah, kenapa terlambat? Bapak tadi ucapan in nature. Tiap hari ucapan tidak domen lagi. Nah itu kan Chapter 80 nature. See nature. jadi sekali lagi pada saat mereka pada posisi gagal, usahakan untuk tidak mengkritiknya. Kemudian dalam posisi menstabilkan identitas ada beberapa hal yang bisa kita katakan. Misalnya, nah semua orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Membuat kesalahan adalah suatu hal yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi mereka merasa diri mereka yang terbaik. Kemudian sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan adalah usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Di sini guru bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif dengan mengakui kebutuhan dan keinginan murid. Misalnya dengan mengatakan kamu bisa saja bertindak lebih keras, atau misalnya kamu melakukan itu pasti karena suatu alasan, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu, atau hal lain misalnya adakah yang efektif dan positif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian pada sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat validasi tindakan yang salah telah berhasil dan murid sudah berada pada identitas sukses, maka di sini murid dapat diingatkan dengan hal-hal yang bermanfaat agar muncul motivasi intrinsik mereka. Di sini murid akan diingatkan dengan hal-hal yang bermanfaat sehingga mereka akan kembali pada semuanya dengan keyakinan dan karakter yang lebih kuat. Di sini kita dapat mengatakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita ingatkan mereka dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat agar terlihat bahwasanya mereka sebenarnya telah melanggar, tetapi kita menggunakan bahasa yang santun. Kemudian kedepannya misalnya kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi mereka mulai mencari hal-hal atau keyakinan-keyakinan intrinsik yang kedepannya bisa dikembangkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu calon guru ya angkatan 11 mungkin nanti juga akan mengalami hal yang sama dengan kami ya. Kita akan bersama-sama dengan siswa membuat kegiatan segitiga diskusi seperti yang mungkin Bapak Ibu yang tinggalkan ya. Dari kami tentang segitiga diskusi kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak punya masalah, jadi tidak bisa mengikuti info dari program. Bapak Ibu CGP Angkatan 9. Baik, bagi Bapak Ibu yang mungkin dari pemaparan tadi masih ada yang kurang jelas atau mungkin kurang mengerti, kalau mungkin juga ada masukan dan saran untuk guru CGP Angkatan 9 ini, kami persilakan. Namanya itu keyakinan kelas. Kenapa tidak keterangan kelas saja namanya? Apakah beda atau sama antara keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kalau beda, apa perbedaannya? Jadi mohon dijelaskan Ibu Sri. Terima kasih Bu Devi. Bagus juga pertanyaannya. Ya mungkin tadi tidak sempat dijelaskan ya. Kalau ditanya mengapa harus keyakinan kelas bukannya peraturan
peraturan dengan keyakinan ini berbeda. Ya. Berbedanya ke segi, kalau peraturan itu lebih khusus, kalau keyakinan dia lebih umum. Dan juga di keyakinan ini harus menggunakan kalimat positif, Bu Devi. Jadi maksud kalimat positif ini jangan menggunakan kata tidak dan jangan. Tidak boleh menggunakan kata tidak dan jangan. Misalnya seringkali kita kalau di dalam peraturan menuliskan tidak boleh datang terlambat. Nah itu kalau di keyakinan kelas kita akan membuat kalimatnya itu datang tepat waktu. Terus misalnya jangan ribut ketika belajar. Nah itu bisa dibuat kalimat positif, ya. Menghormati atau saling menghormati saat proses pembelajaran. Jadi ada kalimat positifnya yang ditanyakan kepada anak-anak. Jadi lebih umum. Jadi kalau menghormati mungkin tidak hanya saja pada saat belajar ribut, yang lain mungkin pada saat kawan mengungkapkan pendapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan materi dari ketersediaan ini mengenai budaya positif, karena yang disampaikan ini adalah cita-cita kita para guru. Nah kebetulan di sini ada calon guru penggerak ini dan juga alumni guru penggerak. Saya ini penasaran dari Bapak dan Ibu guru penggerak ini, bagaimana sih supaya kita ini bisa mencapai cita-cita kita sebagai manajer di dalam kelas. Karena yang selama ini kita lakukan itu ya masih tahap 1, 2, dan 3 ya, sebagai tadi ukur, sebagai pembuat rasa bersalah, dan juga sebagai apa? Bagaimana ya, hanya seperti itu. Cita-cita saya itu sebenarnya pengen jadi manajer, tetapi tetap kalah di kelas dengan rasa amarah ya, amarah karena melihat di dalam keadaan itu saja. Baik, juga mencoba pertanyaan ini kami persilakan Ibu Maita bertanya ya. Baik, sudah Ibu Maita. Terima kasih Bu Dian. Pertanyaan itu sebenarnya sulit untuk dijawab. Karena bagaimana kita untuk merubah cara ya, dari hukum yang selalu kita pakai, yang ada kita menganggap suatu hukuman kepada anak itu akan mudah mengontrol dan membuat efek jerah untuk pemikiran kita. Tetapi jangka panjangnya akan semakin membangkang, anak semakin tidak merasa dihargai dan sulit untuk mengikuti apa yang menjadi aturan sekolah. Jadi dia berprinsip adalah peraturan itu dilanggar, bukan peraturan itu ditaati. Nah ini tadi sudah saya jelaskan. Ya, saya hanya bisa sebenarnya menerangkan teori, ya. Dan juga kemudian punya keinginan pengen menjadi guru itu yang posisi kontrolnya sebagai manajer, minimal itu sebagai pemantau. Ya. Nah disinilah kita butuh proses, jadi berproses. Yang setelah kami itu mempelajari budaya positif bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini itu merupakan salah besar. Jadi dari penghukum maupun dari sebagai posisi kita, posisi kontrol kita merasa bersalah itu memang tidak boleh. Bukan tidak ada dengan sekarang tidak boleh. Nah, tapi tidak kata Ibu Dian, kita punya niat, tetapi di lapangan tidak semudah itu karena menghadapi siswa yang unik. Setiap kelas itu pasti ada siswa yang unik perilakunya. Jadi ambillah apa yang mau kita terapkan tadi. Ya, kadang kita sudah sangat bagus, begitu masuk kelas ada siswa yang satu dua orang siswa tadi yang unik tadi dia menghancurkan kita. Nah, jadi Bu Dian minta saran ya. Kalau dari pribadi saya, saran yang pertama kita berproses, kita belajar, kita mencoba untuk membuat tekad yang bulat bahwa kita bisa nantinya menjadi posisi kontrol kita sebagai seorang manajer walaupun bertahap. Jadi untuk yang pertama sebagai pengumum, oke kita tinggalkan sebagai posisi kontrol
hukum itu. Yang pertama. Yang kedua, yang sebagai pembuat rasa bersalah itu sering kita lakukan sebagai wali kelas. Kita merasa kita tidak menghakimi, kita tidak membentak, tapi kita berbicara dengan lembut. Tapi ketika saya tadi itu menohok, itu menyakiti hati mereka sebenarnya. Karena terus-terusan secara psikologis si anak itu akan merasa aku ini memang membuat salah. Jadi kepercayaan diri anak itu akan berkurang. Jadi itu juga saya pribadi juga akan berusaha. Karena terus terang saya sering itu sebagai posisi penghukum, ya. Jadi saya wali kelas juga sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi saya sudah tekad setidaknya setelah mengikuti CDP ini saya akan perubahan sama dalam diri saya dan kami juga itu mempunyai kewajiban untuk mengajak warga sekolah untuk menerapkan budaya positif ini. Bahwasanya untuk posisi manajer kadang serba salah karena kadang melihat apa yang dilakukan oleh siswa sudah emosi duluan. Tetapi mungkin ada beberapa yang menjadi kunci agar bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, ketika ada suatu kejadian yang melibatkan siswa dalam kerangka waktu dan lain sebagainya, usahakan kita jangan bereaksi saat itu juga. Ya, jangan bereaksi langsung karena pasti emosi kita itu kan terbawa. Jadi biasakan kita pulang dulu, santai dulu, dan kemudian minta ke siswa tersebut untuk menghadap ke ruangan. Kalau sudah di ruangan, insya Allah kondisinya sudah berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk posisi manajer kita harus mengedepankan hati nurani yang dalam, ya. Hati nurani yang dalam, pengertian yang dalam, kemudian cara ketukannya pun harus lemah lembut, jangan sampai menyakiti. Karena kalau sudah merasa tersakiti duluan, biasanya mereka tidak mau mendengarkan apapun yang kita katakan. Kebanyakan dari kita itu masih memposisikan di posisi 1 dan 2, menghukum dan merasa membuat anak merasa bersalah. Ketika dijawab di sana, kami dibalikkan ke budaya positif lagi. Ya. Sebelum memasuki mengenai kami harus bisa menerapkan keyakinan kelas, memahami posisi kontrol tadi 5 tadi, terus berupaya untuk menerapkan restitusi, kami diajarkan juga di sana tentang bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasarnya. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu, terutama anak-anak kita itu ada pengen rasa diperhatikan, ya, pengen disayang, sehingga dalam keseharian mereka tidak akan membuat kita kesal kalau kita paham tentang kebutuhan anak didik kita. Tapi pada kenyataannya kita paham itu memang dibutuhkan anak didik kita dan juga kita. Tapi di situ dikatakan lagi kita mesti meningkatkan kontrol diri, gitu. Kontrol diri. Jadi kalau kami setiap pendidikan di guru penggerak itu pertama ditanamkan itu mengenal diri dulu, gitu. Jadi intinya dari penerapan posisi kontrol itu memang diupayakan kita harus bisa memposisikan sebagai manajer. Kalaupun misalnya sangat sulit, seperti kata Bu Emma, ketemu dengan siswa yang karakternya istimewa sekali, posisi manajer itu kadang tidak bisa kita terapkan. Jadi balik dulu katanya ke posisi tadi sebagai teman. Kalau udah pasak jadi sebagai teman tadi, balik ke pemantau. Tapi jangan sekali-kali memang ditekankan dari sana posisi penghukum sama membuat anak merasa bersalah tadi. Nah, jadi intinya balik ke kita sebagai guru itu untuk bisa menerapkannya, belajar untuk mengontrol diri, mengontrol emosi, dan juga memahami kebutuhan dasar manusia tadi. Ada ingin rasa disayang, diperhatikan, dan diharapkan peran kita sebagai manajer di dalam pada siswa kita itu dapat berjalan dengan baik. Itu saja Bu ya. Mudah-mudahan depannya kita semua bisa berperan sebagai manajer. Terima kasih.
Jadi menambahkan yang ditanyakan oleh dia tadi, bagaimana supaya bisa menjadi seorang guru, menjadi seorang manajer, kita kembalikan kepada anak, kita bentuk anak ini dia menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Jadi dia mengetahui, kita seluruh dia menganalisa kebutuhan dasar yang disebutkan Ibu Sri tadi, ya, apa kebutuhan dasar dia. Terus juga dia dulu juga mengajak sesuatu menjadi seorang manajer dan mengajak teman-temannya untuk berkolaborasi memecahkan masalah mereka. Jadi seperti itu. Jadi untuk mewujudkannya itu kita kembalikan kepada peserta didik kita jadikan mereka manajer bagi diri mereka sendiri. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya tambahkan mengenai yang ditanyakan oleh Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kasih aplaus untuk tiga CGP Angkatan 9 yang telah melakukan materi dan yang kami hormati. Usai sudah acara aksi nyata model 1.4 budaya positif oleh CGP Angkatan 9. Semoga materi yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya selalu untuk Bapak Ibu CGP Angkatan 9. Akhir kata izinkan saya menutupnya dengan pantun. Berpantun dikit kita ibu ya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama ibu asin. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya, kita akan membuat kesepakatan di dalam kelas ini, di mana nanti silakan kalian menuliskan hal-hal positif yang akan disepakati ketika nanti pelajaran ibu dimulai, ya. Nah, kesepakatan ini nanti juga boleh dijadikan kesepakatan kelas kalian ya, selanjutnya. Jadi mulai hari ini kita beri kesepakatannya apa nilai-nilai positif yang nanti kita harus yakini, kita harus laksanakan, ya, sehingga kedepannya proses pembelajaran kita akan berlangsung lebih baik lagi, ya. Nah, di tangan ibu ini ada sticky note. Nanti kalian masing-masing beri satu lembar, masing-masing menuliskan nilai-nilai positif apa atau kesepakatan apa yang ingin kalian tuliskan untuk dijadikan kesepakatan kelas kita, ya. Ini nanti diberikan satu orang satu tuliskan nilai positifnya. Nah, setelah ditulis ini, nanti masing-masing kalau sudah bisa nulis, silakan tempel di salah satu platform yang sudah disediakan di papan tulis, ya. Ini diberikan dulu. Ya, tuliskan gambar yang positif. Jadi lanjut.
Silakan yang sudah dapat alatnya, silakan. Ya. Silakan memang keinginan kamu ya. Maunya apa? Silakan. Sudah dapat. Sudah dapat semua pertanyaan. Kesepakatan atau cari apa yang mau disepakati nanti. Kalau masih tidak, terapi ya. Rasanya langsung deh ya. Iya aku ya. Oh, iya. Bagus. Jadi lanjut, siapa lagi yang mau mulai yang sudah selesai? Yang kira-kira mau Belajar disiplin dan kompak. Kalian, ya. Yang mana pilih? Keren. Nyata. Bayar pin. Ya. Pin, pas pin. Ya mungkin nanti ada yang sama ya. Ya, pin. Ini apa semua aku? Karena mau minta program belajar disiplin dan kompak. Tidak dapat.